salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu teman-teman pemuda dan remaja sekalian. Kita bersyukur saat ini masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah kita masih memiliki sukacita yang sama, masih memiliki semangat yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami pun dapat berkonsentrasi dengan baik, kami pun dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dan waktu kami tidak sia-sia. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah di dalam Kristus kami percaya kami pun masih dipersatukan. Inilah doa kami Tuhan, jalannya ibadah ini kami mau serahkan dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya teman-teman, sebelum kita menyanyikan nyanyian pembuka kita, saya akan membacakan nas dari Mazmur 40 ayat 17 hingga 18 yang berbunyi, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Mari dengan sukacita kita mau menyatakan dengan segenap hati bahwa Allah itu baik, benar, sungguh baik bagiku. Selamat pagi buat adik-adik remaja dan pemuda. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun saat ini kita bertemu secara virtual atau secara online. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini di kebaktian minggu kita adalah terus berpengharapan dengan bersikap positif. Ketika kita, kalau diizinkan untuk flashback 2 minggu yang lalu, tentu kita saat mendengar berita bahwa sekolah ataupun kampus akan diliburkan, reaksi pertama kita pasti senang. Karena membayangkan kita bisa
menikmati waktu di rumah, santai dan sebagainya. Tapi ketika melewati hari keempat, kelima, kita mulai merasa jenuh kan? Jenuh karena ruang gerak kita hanya sangat terbatas. Kita pun juga dibatasi untuk berjumpa dengan teman-teman kita, kemudian berkegiatan keluar, misalnya nongkrong, atau melakukan kegiatan aktivitas keluar lainnya. Dan kemudian selain kita dibatasi, lingkungan sekitar kita juga, ataupun kita mulai merasa cemas dan takut dengan segala sesuatu. Kita takut jika apa yang kita pesan atau barang yang kita terima itu kurang steril, kurang bersih. Kita juga takut ketika kita terpaksa harus pergi, orang yang kita jumpai, tempat yang kita sentuh, bahkan mungkin dengan siapa kita berbicara tidak menjamin kebersihan dan keamanan dan kesehatan kita. Lantas kemudian kita bertanya, keadaan ini akan sampai kapan? Karena bahkan sampai hari ini korban terus bertambah. Yang positif hampir mencapai 900. Bagaimana reaksi kita sebagai remaja pemuda Kristen? Kakak mengajak buat kita kembali membaca dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Kakak ulangi, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di situasi ini, Tuhan Yesus meminta untuk kita tidak gelisah, bagaimana mungkin. Tapi nyatanya itu yang Tuhan Yesus minta. Sama seperti ketika dia meminta kepada murid-muridnya untuk tidak gelisah. Pada saat ketika mereka mendengar kepergian Yesus. Mereka gelisah, mereka takut, dan akhirnya Tuhan Yesus pun berusaha memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Ia akan menyertai dan senantiasa bersama mereka. Apakah itu cukup? Nyatanya tidak. Kegelisahan itu tetap terasa. Buktinya apa? Bahwa Tuhan Yesus menyertai dan bersama mereka. Dan Yesus berjanji kepada mereka untuk memberikan Roh Kudus, yaitu Roh yang akan membela, mendampingi, mendorong, melindungi, menghibur, bahkan menolong. Situasi yang dihadapi para murid tidak beda jauh dengan yang kita hadapi saat ini. Kita diberikan janji bahwa Tuhan akan melindungi kita, menghibur kita, dan menolong kita, serta menguatkan dan mendampingi kita semua. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang tidak pasti ini? Kita mengontrol rasa gelisah dan cemas kita dengan situasi yang tidak tahu kapan akan terjadi. Nah, mungkin banyak ya kita baca di Instagram atau sosmed yang lainnya, bagaimana mengontrol rasa cemas kita agar tidak berlebihan, sehingga akhirnya malah mengganggu pikiran dan bahayanya bisa mengganggu imun tubuh kita. Terus berpikir positif bahwa ini akan bisa selesai dan kita bisa bangkit lagi. Yang pertama itu, jaga pikiran, jangan berpikiran negatif terus, kemudian tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang ada. Kemudian yang kedua, asik nih liburan. Tapi ternyata ketika fisik kita tidak bergerak, kemudian kita tidak berproduktif, akhirnya akan membuat emosi kita juga cepat jenuh, bosan, dan merasa rasanya ini nggak ada gunanya, istilahnya gabut gitu kan ya. Mari, mungkin yang di rumah atau yang di asrama, mulailah kita melakukan sesuatu yang positif, sehat, dan membantu. Kita membersihkan rumah kita, membersihkan kamar kita, atau membantu apa yang dibutuhkan di dalam rumah kita. Dibanding rebahan, nonton YouTube, lihat Instagram, yang pada akhirnya
membuat kita tidak sehat dan membuat kantong kita tidak sehat juga, yaitu habis kuota, ya kan? Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Selain tidak berpikiran negatif berlebihan, melakukan hal yang positif, yuk mari sama-sama kakak mengajak kita, remaja, pemuda, pastor, ada ide apakah? Apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai bukti nyata kita ikut melawan, mengambil peran serta, dan bersama-sama mengatasi situasi ini. Mungkin kalau rebahan sudah, stay at home sudah, kemudian mencoba melakukan hal yang lain sudah. Tapi itu dalam bentuk individu. Kalau begitu, apa yang bisa komunitas kita, persekutuan kita lakukan? Sehingga kita tetap bisa menjadi saluran berkat di tengah situasi ini dan keadaan yang tidak mudah ini dan tidak tahu kapan selesai ini. Mungkin ada yang boleh tuliskan dalam komen di bawah atau terlibat aktif dalam Instagram masing-masing, remaja atau pemuda, kita mau melakukan apa? Aksi nyata kita. Yang kayaknya banyak ya yang orang yang membutuhkan, mungkin tidak sekedar share masker atau mengumpulkan uang, tapi kadang-kadang anak muda pasti punya ide yang lebih kreatif, menarik, dan bisa berdampak bagi orang banyak. Mari kita sama-sama menjadikan ini bahan perenungan kita dan secara terbuka kita mendiskusikannya bersama-sama. Mari remaja dan pemuda GKI Pastor. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus dan mari kita menghasilkan karya positif dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah segala ketidakpastian ini, terima kasih Engkau tetap berjanji dan tetap menguatkan kami untuk tidak gelisah dan takut. Tapi kami tidak ingin hanya sampai di sana. Kami ingin bergumul bersama dari tiap kepala dan tiap pikiran apa ya yang akan kami lakukan bagi sesama kami, bagi lingkungan gereja kami, agar bisa menjadi saluran berkat di tengah segala situasi yang tidak pasti ini, situasi yang membuat orang semakin kehilangan pengharapan. Dan biarlah ini menjadi sebuah wadah kami untuk berkarya bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terus selalu memelihara, melindungi, menjaga kami, dan juga orang tua kami dan keluarga kami dan semua. Biarlah badai ini boleh berlalu dan kami belajar banyak dari situasi ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya rekan-rekan pemuda remaja sekalian, kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar, dan biarlah firman itu dapat menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat ini untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, mari kita dengan kesungguhan hati kita mau angkat suatu pujian yang menyatakan bahwa inilah aku Tuhan, aku ingin berserah pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Meskipun dalam keadaan apapun, kekhawatiran akan hari depan, mari kita bersama-sama menyerahkan segalanya pada Yesus, karena Dialah juru selamat kita, Dialah Allah yang Maha Kuasa yang tentu akan memberikan jawaban atas segala doa-doa kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.